Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rofiul Wahyudi, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ekonomi Islam, Prodi Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelum materi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu Nadia Nuryunita, Wardah Naila Ardilah, dan OP Putra Hasibuan. Topik yang akan kita bicarakan mengenai rancang bangun ekonomi Islam. Bicara tentang rancang bangun, mungkin tidak akan lepas dari bayangan kita tentang langkah-langkah dalam mendirikan suatu bangunan, yang dimana suatu bangunan pasti hanya akan dibangun di atas pondasi atau landasan dan susunan yang kuat. Jika diibaratkan suatu rumah, maka sudah pasti sebuah rumah memiliki pondasi. Di atas pondasi ada lantai dasar yang mana ditegakkan pilar atau tiang-tiang penyangga di atasnya. Tidak berhenti di situ, di atas pilar akan ada rangka dan atapnya. Begitu pula adanya dinding dan pintu serta jendela yang menghubungkan dunia dalam dan dunia luar. Maka demikian pula jika kita membicarakan rancang bangun ekonomi Islam. Hal itu akan kokoh, kuat, dan tahan apabila dibangun di atas fondasi syariat Islam pastinya. Teori dasar atau landasan ekonomi Islam, di mana di dalamnya terdapat yang pertama adalah akidah atau tauhid. Akidah atau tauhid merupakan konsep ketuhanan umat manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci keimanan seseorang dapat dilihat dari tauhid yang dipegangnya, sehingga rukun Islam yang pertama adalah syahadat yang memperlihatkan betapa pentingnya tauhid dalam setiap insan yang beriman. Setiap perilaku ekonomi harus didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, di mana dilarang bertindak menyimpang dari syariah, karena akan menimbulkan kemudaratan bagi kehidupan umat manusia. Yang kedua adalah adil. Konsep ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat adil dan tidak menzalimi orang lain dalam setiap aktivitas ekonomi yang diajarkan. Konsep adil ini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan konteks sosial. Menurut konteks individual, jangan sampai dalam aktivitas ekonomi ia menyakiti diri sendiri. Sedangkan dalam konteks sosial, dituntut jangan sampai merugikan orang lain. Oleh karenanya, harus terjadi keseimbangan antara keduanya. Hal ini menunjukkan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh insan beriman haruslah adil agar tidak ada pihak yang tertindas. Yang ketiga adalah nubuwah. Ajaran Nabi Muhammad SAW memiliki suatu ajaran yang di dalamnya tergantung nilai-nilai universal di dalamnya. Sehingga prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan prinsip-prinsip ekonomi universal yang dapat diterapkan oleh seluruh umat, baik umat muslim maupun non-muslim. Sifat-sifat Rasul yang harus kita teladani yaitu yang pertama adalah sidik atau jujur, yang kedua amanah atau bertanggung jawab, yang ketiga tablik atau komunikasi dan terbuka, dan yang keempat adalah fatonah atau kredibilitas. Khilafah atau pemimpin membawakan implikasi bahwa pemimpin umat dalam hal ini bisa berarti pemerintah adalah suatu hal yang kecil, namun memegang pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Negara memegang peranan penting dalam mengatur segenap aktivitas dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan aturan tersebut tetap dibutuhkan, namun tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Peran negara ialah berupaya menegakkan kewajiban dan keharusan mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan. Ma'ad atau return ini berarti dalam Islam pun membolehkan mengambil keuntungan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Oleh karenanya, salah besar yang berpenggapan bahwa dalam Islam tidak boleh mengambil keuntungan. Keuntungan merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam sesuatu aktivitas ekonomi. Namun yang dilarang dalam Islam adalah mengambil keuntungan yang berlebihan, apalagi sampai merugikan orang banyak. Misalkan dengan melakukan penimbulan untuk menciptakan kelangkaan barang agar mendapatkan harga yang berlipat ganda.
Pilar ekonomi Islam terdiri atas yang pertama ada multi-type ownership atau kepemilikan multijenis. Dalam Islam, berlakulah prinsip kepemilikan multijenis, yaitu mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik swasta, negara, maupun campuran. Prinsip ini merupakan terjemahan dari nilai tauhid, yaitu pemilik primer adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia sebagai pemilik sekunder. Yang kedua, ada freedom to act atau kebebasan bertindak atau berusaha. Penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis, dengan meneladani sifat-sifat Rasul dan aktivitasnya, dan digabungkan dengan nilai keadilan dan khilafah, akan melahirkan prinsip freedom to act pada setiap muslim dan khususnya untuk para ekonom Islam, sehingga mekanisme pasar dalam perekonomian akan tercipta. Kebebasan dalam konteks freedom to act dilandasi dengan prinsip syariah atau nilai keadilan agar tidak tercipta distorsi dan transaksi yang dilarang seperti riba, gharar atau ketidakpastian, dan tadlis atau penipuan. Dan yang terakhir ada social justice atau keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial merupakan gabungan antara nilai khilafah dan nilai ma'ad. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan menciptakan keseimbangan sosial. Dalam Islam, keadilan diartikan suka sama suka dan satu pihak tidak terzolimi. Maka Islam membolehkan adanya intervensi pasar atau al-hisbah serta intervensi harga jika terjadi distorsi pasar. Dan yang terakhir ada atap ekonomi Islam yang terdiri dari akhlak. Akhlak sendiri merupakan bagian yang melindungi sebuah bangunan dari kondisi luar yang berpotensi menjadi ancaman bagi bangunan tersebut. Dalam bangunan ekonomi Islam, akhlak mempunyai peran sebagai atap. Hal ini dimaksudkan bahwa akhlak merupakan sikap manusia untuk bertindak sesuai dengan teori dan sistem yang telah digali dari sumber-sumber Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.